Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Saipudin dengan NIM 0520618887 dari Prodi Sistem Informasi UT Serang. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas 2. Untuk tugasnya yaitu praktik setiap materi yang dijelaskan, yaitu untuk nomor 1 sidik sampai saya jelaskan sampai poin 20, sampai urutan 20. Untuk praktiknya saya menggunakan CMD sesuai petunjuk yang digunakan. Baik, saya akan mulai. Untuk perintah 1 yaitu CD dan CLS. Untuk CD, saya mengetik CD, enter. Nah, CD ini yaitu untuk berpindah ke folder dokumen. Jadi si CD ini untuk berpindah ke dokumen. Kalau untuk CLS yaitu untuk membersihkan layar. Nah, jadi si tadi ada CD, diketik lalu ketik CLS, sekarang sudah bersih atau kembali bersih. Untuk perintah 3 yaitu CLS garis miring pertanyaan dan dir. Untuk perintah 3 yaitu CLS slash. Nah, ini untuk menampilkan menu bantuan resmi dari Windows, CLS atau dir. Kita ketik dir. Nah, di sini ada menu bantuannya untuk Windows. Nah, ini atributnya. Ini untuk bantuan untuk Windows. Untuk perintah kelima, dan keenam yaitu ipconfig dan ipconfig all atau semua. Jadi saya akan masukkan ipconfig. Nah, ipconfig itu yaitu untuk menampilkan IP address komputer saya atau laptop saya. Nah, yaitu nih IP address saya yaitu 10.62.142.81. Ini untuk IP konfigurasi atau IP config. Kalau mau informasi lebih detail yaitu ipconfig slash all atau semua. Nah, oh salah. Nah, ini kalau ipconfig ini yaitu untuk menampilkan informasi lebih detail dari ipconfig biasa. Yaitu ipconfig semua ini yaitu detail semua yang ada di sini. Kayak MAC address atau kartu jaringannya. Nah, untuk perintah selanjutnya yaitu
perintah 7 ipconfig. Untuk perintah ketujuh yaitu ipconfig slash. Nah, ipconfig ini perintah nomor 7 yaitu untuk menu bantuan. Jika koneksi saya bermasalah, saya bisa. Nah, ini untuk bantuan. Tapi jika ipconfig saya bermasalah, yaitu untuk yang ke-8 yaitu ipconfig release. Nah, saya akan ketikkan ipconfig slash release. Nah, ipconfig release ini untuk memutuskan IP. Nah, ini untuk memutuskan IP. Berikut yang untuk nomor 9 yaitu renew atau renew. Ipconfig slash. Nah, si ipconfig renew ini untuk meminta IP baru dari router agar internet tersambung kembali. Maksudnya yaitu untuk meminta IP baru dari si router agar internetnya tersambung ke laptop ini. Untuk perintah ke-10 yaitu saya gabungkan perintah 10, 11 dan 12 yaitu ipconfig display DNS plus DNS dan register DNS. Nah, untuk ipconfig display DNS. Nah, ini untuk melihat riwayat situs yang pernah saya buka. Ini record name-nya, ini time to lab-nya, ini date-nya, ini datanya, ini decode-nya. Nah, ini untuk ipconfig display ini untuk melihat situs yang pernah saya buka. Nah, untuk membersihkan memori ini menggunakan ipconfig plus DNS, yaitu perintah ke-11. ipconfig ipconfig plus DNS Nah, ipconfig plus DNS ini untuk membersihkan memori menggunakan ipconfig plus DNS agar si koneksi ini lebih segar atau fresh. Nah, untuk IP config yang ke-12 yaitu ipconfig register DNS. Yang ke-12 ipconfig slash register DNS. Nah,
si IP config register DNS ini yaitu untuk mendaftarkan ulang IP komputer saya ke server DNS lokal secara manual. Untuk perintah ke-13 dan 14 yaitu ping dan netsat. Tulis net. Salah. Perintah ke-13 dan 14 yaitu ping dan netsat. Di sini saya ketik ping google.com. Nah, ping google.com ini yaitu untuk apakah terhubung ke internet atau tidak, saya menggunakan ping google.com. Ini saya berarti udah terhubung ping google.com. Untuk perintah netsat yaitu netsat Nah, untuk penukar netsat ini kegunaannya yaitu menunjukkan aplikasi atau koneksi apa aja yang sedang aktif atau bertukar data dengan internet. Ya, untuk yang aktif atau koneksi apa aja yang sedang aktif itu saya jelaskan di sini. WhatsApp, kayak WhatsApp di sini saya udah buka WhatsApp karena aktif atau bertukar data dengan internet. Ini lokal address-nya, ya TPS, close. OBS saya emang menggunakan perekaman OBS yaitu menggunakan internet. Berarti di sini adalah aplikasi atau koneksi yang sedang aktif atau bertukar data. Nah, untuk perintah ke-15 yaitu untuk perintah ke-15 dan 16 yaitu tracker dan petping. Saya tulis tracker dulu. Tracker Google Form. Google.com. Nah, untuk si tracker google.com ini berfungsinya untuk melacak rute paket data atau memperlihatkan router mana yang dilewati. Yaitu ini hampir mirip dengan petping. Kalau petping menggabungkan ping dan tracker untuk menghitung jika ada data yang hilang di tengah jalan. Nah, itu untuk ini kegunaannya tracker dan petping ini untuk berfungsi melacak jalur paket data. Nah, ini Indosatnya saya pakai Indosat, kartunya karena pakai tethering. Ini untuk melacak rute paket data. Betul ya, betul. Research Indosat ini benar. Kita tunggu saya sebentar.
Untuk Petping ini sama tracker, emang prosesnya lumayan lumayan juga. Kita lanjut ke tracker, lanjut ke Petping. Petping, Petping. Petping. Nah, untuk si Petping ini menggabungkan antara ping dan tracker untuk menghitung jika si data ini hilang di tengah jalan. Jadi eh, si tracker ini untuk melacak jalur paket data, kalau untuk si tracker ini untuk menghitung jika ada data yang hilang di tengah jalan. Nah, perintah selanjutnya yaitu perintah 17 dan 18 yaitu ns lookup dan nets. ns lookup google com. Nah, kenapa? Nah, ini untuk si ns lookup ini yaitu untuk mengetahui IP address-nya domain seperti google.com. Nah, ini untuk IP address google.com yaitu 10.67.10.67.142.242. Lalu untuk perintah si nets, kita ketik perintah nets sulan so profiles 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 ke sana ya. Oh, salah. Nets ya, so profiles. Nah, untuk si nets ini, nets bulan show profiles yaitu untuk menampilkan atau perintahnya yaitu untuk melihat daftar nama WiFi yang pernah terhubung ke si laptop ini. Jadi si laptop ini udah terhubung ke WiFi mana aja. Nah, ini adalah usernya yaitu profilnya Infinix Note 10. Ini untuk HP saya. Untuk profilnya komputer data. Ini profilnya untuk CKL Hotspot. Nah, perintah untuk selanjutnya yaitu perintah ke 19 dan 20 yaitu router dan net. Ini adalah perintah terakhir. Saya perintah terakhir yaitu router pakai print. Nah, router print ini yaitu digunakan untuk melihat tabel si rute perjalanan data di dalam sistem operasi. Nah, ini adalah
rute perjalanan di dalam data sistem operasinya untuk kegunaan si router print. Router untuk si router. Ini untuk output. Untuk terakhir yaitu net, perintah net. Net user. Command complete successful. Nah, untuk si net ini melihat akun pengguna yang terdaftar di komputer ini. Nah, ini untuk net user yaitu mengelola dan melihat akun pengguna yang terdaftar di sini. Nah, ini administratornya yaitu Infinix, default accountnya yaitu WDA ini guys, command complete successful. Itulah adalah fungsi 20 praktek yang saya laksanakan, yang saya jelaskan tugas untuk perintah 20 dasar CMD di Windows. Terima kasih untuk kesempatannya. Nah, untuk membersihkan semua, kita balik lagi ke nomor perintah 2 yaitu CLS. Ini untuk membersihkan semua. Nah, jadi ini untuk membersihkan semua layar di command prompt atau CMD. Baik, segitu saja praktik dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.